مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ketika manusia itu terlahir ke muka bumi ini menjadi yukhrijukum tifla, menjadi seorang bayi atau anak, lalu kemudian tumbuh berkembang sampai dewasa, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu itu tidak hanya diberikan atau terdiri dari unsur fisik, tapi juga Allah jadikan manusia itu terdiri dari unsur-unsur yang non fisik, unsur fisik dan psikis, jasmani dan rohani. Nah, di antara dimensi non materi atau unsur yang non fisik itu antara lain ada fitrah, ada nafs, ada ruh, ada qalbu, ada akal. Ternyata kalau kita lihat antara unsur jasmani dengan rohani lebih banyak mana? Lebih banyak rohani. Unsur rohaninya lebih banyak. Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu istilah-istilah ini. Pertama, fitrah. Fitrah berasal dari kata fatara. Kalau misalnya kita puasa, kan saum ya, siam. Kalau berbuka namanya iftar, berbuka. Dalam Quran ada surat Al-Infitar. Apa arti Al-Infitar? Terbelah atau tercipta. Jadi makna fitrah di situ artinya diciptakan. Jadi Allah menciptakan manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan hal-hal yang bisa mendukung kehidupan manusia itu. Itulah fitrah. Jadi fitrah ini termasuk juga kebutuhan yang disertakan oleh Allah bagi manusia. Atau fitrah juga berarti potensi. Potensi yang diberikan oleh Allah, ya bakat gitu ya. Kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang kemampuan ini kemudian bisa membantunya dalam bertahan atau berkembang dalam kehidupan. Manusia itu diciptakan Allah secara fisik misalnya dengan dua kaki. Berarti Allah menyertakan potensi bagi manusia adalah potensi untuk berjalan dengan dua kaki. Tapi potensi ini kan tidak serta-merta bisa digunakan. Potensi ini mesti diasah, kemudian dilatih. Allah sudah kasih potensi nih, manusia bisa berjalan dengan dua kaki. Tapi kalau dari bayi nggak pernah dilatih, bayi itu nggak pernah melatih dirinya untuk berjalan, nggak bisa berjalan. Ini fitrah berarti. Allah menciptakan manusia itu dengan fitrahnya adalah diciptakan mulut. Mulut diciptakan tidak hanya untuk mengunyah makanan, tidak hanya untuk mengecap, merasakan, tapi juga ada lisan yang bisa digunakan untuk berbicara. Tapi apakah manusia itu ada yang ketika terlahir sudah bisa bicara? Jadi potensinya sudah Allah berikan, tinggal nanti manusia itu nanti melatih dirinya sendiri atau dilatih sehingga akhirnya potensi itu bisa menjadi ya sesuatu yang bisa mendukung kehidupannya. Manusia itu bisa melihat, bisa mendengar, ini kan potensi untuk beroleh pengetahuan. Makanya cara memperoleh pengetahuan itu audio, visual, dengan mendengar dan juga dengan melihat. Makanya banyak ayat yang mendorong untuk kita banyak melihat dan juga banyak mendengar. Afal yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhatikan tuh, tidak lihat bagaimana onta dia diciptakan? Afala tubsirun, kenapa sih kamu nggak gunakan matamu untuk melihat?
Afala ta'qilun, menggunakan akalmu untuk berpikir dan lain sebagainya. Itu adalah isyarat-isyarat dalam Al-Quran yang mendorong manusia untuk menggunakan potensi-potensi yang Allah berikan. Jadi potensi ini jangan dibiarkan, terpendam. Jadi perlu dikembangkan. Termasuk potensi apa? Allah berikan potensi manusia itu suka kepada lawan jenisnya. Ini juga potensi yang Allah berikan. Diberikan syahwat. Zuyyina linasi hubus syahwat minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia itu sukanya kepada wanita. Maka ini termasuk diantara fitrah. Ini di dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina linasi hubus syahwat minan nisa. Dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagi manusia itu adalah syahwat, itu keinginan-keinginan. Ya. Keinginan kepada wanita. Laki-laki ingin kepada wanita. Kemudian laki-laki wanita ketika dia sudah berkeluarga, dia ada rasa keinginan cinta kepada anak-anak. Wal banin. Kemudian wal qanatiril muqantarah, segala macam harta benda. Minad dhahabi wal fiddah, yang terdiri dari emas dan perak. Ini termasuk di antara fitrah manusia, suka emas, suka perak, suka perhiasan. Itu fitrah. Suka harta benda. Bahkan wal haras wal an'am, binatang ternak atau kendaraan, atau mungkin juga sawah ladang. Itu merupakan fitrah. Jadi kalau kita suka misalnya lahan yang luas, kita suka perkebunan, itu fitrah banget. Ketika ada anak kecil ya main di depan kita ya, lalu kemudian kita senang sama dia, kita dia bisa menghibur kita, itu berarti kita itu fitrah. Luapkan, ungkapkan, ekspresikan. Tapi kemudian makanya Islam menurunkan aturan-aturan syariat gitu ya. Ketika misalnya laki-laki memang suka sama wanita, memang itu fitrah. Tapi nanti untuk mengekspresikan cintanya itu, sukanya itu, ada rambu-rambu syariat. Sehingga di sinilah kemudian syariat menyuruh kepada kita untuk ghodul basar, yaghuduna min absari. Ya. Perintahkan kepada laki-laki dan wanita, kata Allah, ya Nabi, agar mereka itu menundukkan pandangannya. Ya, inilah makanya dalam syariat itu nggak boleh lama-lama memandang. Cukup sekali ya udah. Karena yang kedua dan berikutnya itu adalah itu merupakan cara setan untuk bagaimana supaya menggelincirkan manusia. Nah itu ya, itu syariat mengatur. Dan termasuk juga dalam hal beragama ya, termasuk juga dalam hal beragama. Kita sampai jam berapa? 90 ya. Termasuk juga dalam hal memilih agama itu adalah fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkan wajahmu, kata Allah, kepada agama yang hanif. Apa agama yang hanif itu? Yaitu agama tauhid, yaitu Islam. Jadi kalau ada orang yang memilih agama selain Islam, berarti tidak sesuai dengan fitrah. Karena fitrah meyakini Tuhan itu ya, itu adalah monoteisme, percaya kepada satu Tuhan. Kalau sudah percaya kepada Tuhan lebih dari satu Tuhan, itu berarti menyalahi fitrah. Nah itu fitrahnya. Jadi fitrah itu adalah potensi yang Allah berikan kepada manusia, dan manusia itu tidak bisa lari atau tidak bisa berlepas dari fitrah yang sudah ditentukan oleh Allah. Fitratullahi allati fatara an-nas 'alaiha. Itu adalah fitrah yang Allah sudah tentukan kepada manusia, yang manusia itu nggak bisa lari dari fitrah itu, nggak akan berubah, nggak akan bisa lari.